102,2 Radio Suara Sampang FM. Selamat pagi pendengar semuanya ya. Oke pendengar, kali ini masih bersama Anis pendengar, dan kali ini kita memasuki program Lentera Hati kerjasama Radio Suara Sampang FM dengan MUI Kabupaten Sampang. Dan sudah hadir ya di Lentera Hati kali ini di edisi hari Kamis 14 Oktober 2021 pendengar. Sudah ada narasumber kita dan juga ada moderator kita untuk hari ini, yaitu narasumber kita Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sueb MSI, dan juga moderator kita untuk hari ini Bapak M. Sukur SPDI. Selamat pagi Pak Ustadz, Pak Kiai. Selamat pagi. Iya. Oke, dan pendengar, untuk tema pada pagi hari ini adalah menyikapi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ya. Oke, dan untuk kalian semuanya nanti yang ingin bertanya bisa juga ya melalui WhatsApp di 0823 33906809. Langsung saja kepada moderator kita, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Suara Sampang FM, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi siang hari ini, menjelang siang hari ini. Patutnya kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih beri kesehatan, kesempatan dalam rangka membenahi batin kita yang dikemas di dalam Suara Sampang ini FM, yaitu Lentera Hati. Pagi hari ini mengambil tema yang mana pada saat ini adalah genap hari ke-7 bulan Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya, marilah kita ikuti bersama materi nantinya yang akan disampaikan oleh yang terhormat Kiai Haji Muhammad Sueb MSI dengan tema menyikapi memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kepada beliau disilakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Haqqatul mukarramin, para pemirsa Suara Sampang yang saya hormati. Tak putus-putus kita mengaturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik dan hidayahnya. Namanya kita masih tetap di dalam keadaan iman yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya sekarang kita berada dalam bulan Maulid, bulan yang bersejarah. Bulan Maulid pada saat ini mungkin beda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu itu sedang marak-maraknya Corona COVID-19, sehingga masyarakat itu boleh dikatakan hanya sekedarnya saja, barangkali hanya di masjid, itu pun terbatas. Sekarang karena ya berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya di Kabupaten Sampang, kalau saya bilang dan saya juga berdasarkan fakta yang ada, itu corona yang di Sampang itu sudah tidak ada, sudah mati semua ya, kena panas matahari ini. Karena corona ini musuhnya matahari. Ini kalau sudah kena matahari, corona itu mati. Jadi Allah lah yang mengatur semuanya. Alhamdulillah di Sampang itu tidak ada sudah. Kalau ada pun 1-2 itu bukan penyakit corona, itu penyakit yang lain. Sehingga masyarakat sekarang itu boleh dikatakan memperingati Maulid sekarang sangat semarak sekali. Tidak hanya di masjid, mushola juga tidak hanya berkampung-kampung, malah per rumah. Ya, saya kadang-kadang undangan satu hari itu ada 4. Iya. Jadi mana? Iya. Masih awal-awal ini. Iya. Jadi sampai berkat itu di kulkas itu penuh. Rezeki Iya. alhamdulillah. Sampai kadang-kadang sampai dapur nutup karena banyak undangan, karena ya itu sebagai apa?
bayar hutang tahun yang lalu yang karena corona. Sekarang sudah tidak ada ya. Yang ada sekarang ini target vaksin. Target vaksin yang ada. Jadi bukan lagi coronanya, vaksinnya sekarang kok yang di yang menjadi menjadi program prioritas dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, dalam menyikapi peringatan Maulid Nabi ini perlu adanya pencerahan. Kenapa kok perlu ada pencerahan? Karena peringatan Maulid ini termasuk bagian dari ibadah ya. Kalau bisa nilai ibadah, kalau tidak bisa nilai ibadah itu tidak bisa nilai ibadah. Tapi kalau bisa dibuat nilai ibadah yang sangat besar. Pertama, mengapa kok nilai ibadahnya besar? Karena kelahiran Nabi itu tidak sama dengan kelahiran kita ini. Sama-sama manusianya. Jadi kita manusia yang manusia biasa, Nabi juga biasa tapi luar biasa. Nabi biasa, ya Nabi itu kok dikatakan biasa ya sama manusia, ya sama makan, kalau lapar ya ngantuk tidur. Itu juga manusia. Ya jalan-jalan Nabi juga beristri, Nabi juga punya putra, punya anak, sama. Kok luar biasa Nabi itu, kenapa kok bedanya dengan manusia yang lain? Karena Nabi itu, Nabi Muhammad SAW itu adalah pemimpin umat sedunia sampai kiamat. Pemimpinnya itu, walaupun beliaunya sudah almarhum, tapi pemimpinnya itu sampai kiamat. Karena ada peninggalan beliau itu, yaitu Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itulah tinggalkan taraktum amro ini, kata Nabi itu. Dua perkara itu yang ditinggalkan, yaitu Quran dan Sunnah Rasul. Itu sampai hari kiamat itu petunjuk itu. Jadi Nabi itu kelahiran Nabi memang pada waktu kelahiran belum ada apa-apa. Kalau beliau diangkat jadi Rasul, itu baru ketahuan bahwa beliau itu adalah yang seorang yang bisa dikatakan juru selamat dunia akhirat. Jadi yang mengangkis manusia dari jurang kesesatan, jurang kegelapan, menuju cahaya yang terang benderang, yaitu peradaban yang modern. Jadi itu mengapa kok diperingati? Itu pertama itu ungkapan rasa syukur, tasyakur pada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan tidak lahir Nabi Muhammad, yang nama Muhammad tidak lahir di dunia, siapa yang mengangkis? Kalau kita buka lembaran-lembaran sejarah, bagaimana peradaban manusia pada waktu itu, terutama bangsa Arab, itu yang sangat terbelakang. Jadi mereka bangsa Arab pada waktu itu, termasuk di belahan dunia ini yang peradabannya itu sangat terbelakang dan sangat mundur. Ya sukanya mereka itu suka minum minuman keras, bangga dengan anak-anak yang banyak. Kemudian rasa ego kesukuannya itu kuat itu dan orangnya keras, kasar, dikenal seperti itu. Jadi beliau setelah beliau lahir ke alam dunia ini, beliau belajar mengamati keadaan lingkungan. Akhirnya beliau itu tahanus, menyepi di akhirnya beliau itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita tanamkan pada waktu kita memperingati. Mengapa kok kita ada yang pertama itu ada rasa syukur, rasa gembira, tunjukkan ekspresi kita. Jadi kalau memang betul-betul kita memperingati Maulid kelahiran Nabi itu, minimal selama 1 bulan ini kita merasa senang, merasa gembira. Itu yang pertama. Jadi harus tunjukkan rasa gembiranya, rasa senangnya dengan lahirnya seorang pemimpin dunia. Itu pun sudah ada rasa senang, ekspresi rasa senang, rasa gembira. Dengan bulan Maulid ini kita senang karena bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu sudah dapat pahala. Apa dasarnya kok dapat pahala? Jangankan kita selaku orang muslim ya, orang yang beriman dapat pahala. Orang Abu Lahab saja. Abu Lahab itu
itu musuhnya Nabi, itu di akhirat itu tempatnya kan neraka keliling. Jadi tugasnya itu keliling neraka itu, keliling terus keliling. Padahal itu paman Nabi. Paman Nabi itu keliling itu keadaannya di neraka, dan itu kerjanya keliling api neraka itu terus gitu. Itu dia pada setiap hari Senin itu dibebaskan dari siksaannya. Mengapa dengan siksaannya? Karena dia pada waktu mendengar ada laporan informasi bahwa Sayyid Abdullah melahirkan putranya yang nama Muhammad itu, Abu Lahab itu senangnya luar biasa sampai budaknya itu dimerdekakan. Budaknya dimerdekakan gara-gara senangnya luar biasa mendengar berita bahwa ponakannya lahir. Hanya karena itu saja, itu bisa membuat berkah dia pada setiap hari Senin itu istirahat dari siksaannya. Dan bagaimana kalau kita yang sudah beriman ini? Luar biasa, itu walaupun orang kafir, musuhnya Nabi, itu masih dapat dispensasi neraka, apalagi kita. Barangkali gini Pak Kiai, dalam kita merayakan Maulid Nabi ini dengan melihat situasi utamanya di Madura atau di Indonesia lah pada umumnya, barangkali ada nas yang memang ada perintah atau yang memberi petunjuk bahwa harus memperingati Nabi, kelahiran Nabi, atau itu yang memperingati kelahiran Nabi akan seperti tadi itu yang jadi motivasi mungkin kepada umat Islam. Barangkali ada dalil-dalil atau nas yang merayakan peringatan ini dengan maraknya peringatan Maulid ini. Ya. Jadi itu termasuk bagian dari nas itu. Jadi bagian dari nas itu hadis itu. Itu hadis Nabi itu. Jadi bukan tidak ada dasar. Itu hadis Nabi bahwa Abu Lahab itu mendapat prioritas, dapat dispensasi setiap hari Senin itu bebas dari itu kan nas sudah itu. Itu menunjukkan bahwa kalau Abu Lahab saja itu mendapatkan dispensasi, apalagi yang bukan Abu Lahab, apalagi kita apalagi. Jadi dengan perasaannya ini yang sudah beriman, yang satu yang sudah beriman ini. Jadi karena ini urusan perasaan. Jadi kalau ada perasaan, ya kadang orang pergi Maulid tapi tidak ada perasaan senang, ya apa artinya? Jadi perasaan senang gembiranya ini itu sudah nilai ibadah sudah. Nilai ibadah. Senang lahirnya Nabi itu senang. Jadi di mana-mana itu di negara, terutama di dalam negara Muslim, negara Mesir itu kadang-kadang per orang itu ungkapan rasa sekarang ini sekarang kelahiran Nabi, termasuk di Saudi Arabia yang dulunya itu tidak suka dengan peringatan Maulid, sekarang sudah merupakan libur nasional sudah. Libur nasional. Iya, sekarang di Saudi Arabia itu. Jadi itu karena sudah terketuk hatinya orang, siapa saja yang merasa terketuk hatinya dengan masuknya bulan Maulid ini berarti berarti mengenang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi itu satu titik poin kita bagian daripada ibadah pada Allah Subhanahu wa taala itu dapat pahala apabila kita ada perasaan senang gembira dengan nyampainya pada bulan ini adalah bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, siapa lagi kalau bukan umatnya yang membanggakan, yang memperingati, masa umat orang lain. Jadi kalau bukan kita selaku umatnya. Jadi yang pertama itu harus ada ungkapan rasa kegembiraan. Jadi sama dengan contoh kecil ya. Sekarang tanggal berapa sekarang? 14 tanggal 14 Oktober ya. Kebetulan 14 Oktober hari kelahiran putranya yang pertama. Senang atau enggak? Bahkan ngundang
apa itu mengundang teman-temannya untuk apa itu makan-makan bersama, syukur. Iya. Itu ungkapan rasa. Kenapa kok untuk apa ngundang teman-temannya yang lain? Ya untuk ungkapan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang lahir itu kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat, nabi kita. Cuma Itu, gitu Pak Kiai. Setelah kita merayakan, kita artinya mengeluarkan biaya, memberi modal dan semacamnya. Cuma sekarang ini efek setelah kita Maulid Nabi ini kira-kira kepada kita semuanya, jadi tidak hanya sekedar merayakan ya Pak Kiai, bagaimana sikap kita setelah memperingati Maulid Nabi ini Pak Kiai? Apakah yang belum rajin sholat harus sholat gitu, bukan karena hura-hura? Bagaimana kira-kira Pak Kiai peringatan yang semacam ini? Makanya menyikapi tadi ya. Iya. Jadi judulnya menyikapi peringatan Maulid. Jadi yang pertama itu ada ungkapan, ekspresi rasa gembira, rasa senang. Itu ini bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi kita. Itu yang pertama. Ungkapan rasa syukur ini sudah bagian dari ibadah itu. Ibadah, pahala itu sudah. Senangnya ini sudah pahala. Itu yang kedua itu di dalam memperingati ini harus betul-betul lillahi ta'ala. Jadi kan kalau menyamakan ibadah itu tidak bisa ibadah itu langsung ujuk-ujuk diterima ibadahnya, tidak langsung dengan ta'ala, tidak. Itu tergantung niat nawaitunya. Kalau niatnya hanya hura-hura, jadi kadang kalau sekarang di masyarakat kadang-kadang berkembang dalam memperingati Maulid itu kadang-kadang saling bersaing ya. Iya. Jadi kadang-kadang undang orang sebanyak-banyaknya biar ketahuan bahwa dia itu orang kaya. Saya kaya, kemudian konsumsinya suguhannya itu beda, tampil beda dari yang lain. Nah itu kan nawa itu sudah ketahuan kan. Al-dhahiru yadullu alal batin kan gitu. Jadi yang dohir ini yang kelihatan itu kan bisa menunjukkan batinnya kan gitu. Jadi untuk apa gitu itu. Jadi tergantung niatnya. Umuru tergolong riya. Iya. Riya. Umuru illa liya'budu mukhlishin lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budu mukhlishin lahuddin. Itu pintar Allah dalam Al-Qur'an. Wa ma umiru dalam surat Al-Baqarah itu. Tidak diperintah mereka itu kecuali untuk menyembah Allah lahuddin mukhlishin ikhlas. Iya. Tidak karena apa, tidak karena apa, tidak karena siapa, tidak ingin dikatakan apa, tidak ingin bagaimana, tidak ada. Jadi betul-betul lillahi ta'ala. Jadi ini diharapkan jangan sampai ada nawaitu yang macam-macam. Jadi kadang-kadang masyarakat berkembang ini, saya kan tokoh masyarakat, saya kan jadi kepala ini, jadi kepala desa, jadi kepala kampung, jadi saya kepala dinas, jadi kepala macam-macam. Saya orang kaya, jadi harus tampil beda. Jadi jangan sampai karena hal-hal yang bernilai ibadah jangan sampai dikotori dengan nawaitu yang salah. Itu jangan karena siapa-siapa, itu lillahi ta'ala. Ini sesuai dengan kemampuan. Ini kadang-kadang sering itu tidak sekali dua kali, tidak satu dua orang. Jadi, saya tanya, kau sudah mengadakan undangan Maulid? Sudah. Iya. Masa saya mau undangan terus, tak mau undang orang? Apa nawaitunya itu? Ya. Karena ingin membalas undangan orang. Masa kok hadir ke undangan orang tapi tidak mengundang orang? Itu kan nawaitunya apa? Itu kan balas membalas. Merasa malu nanti. Ya merasa itu kan tidak lillahi ta'ala namanya. Jadi ini harus kunci pertama itu. Jangan sampai ada dikotori nawaitu karena ini karena biar tidak ada kesan saya undangan terus tapi tidak undang orang, bukan itu. Bahkan kadang-kadang orang memaksa diri. Ada kesan-kesan itu, bukan satu dua orang kesan seperti itu. Betul. Sampai kadang-kadang itu memaksa diri, tidak punya untuk mengundang orang, itu tidak punya untuk berbiaya itu. Kadang-kadang hutang ya. Iya, masih hutang untuk mengundang orang. Menambah susah. Bahkan hutangnya Maulid tahun yang lalu itu belum lunas ya. Sudah mulutan lagi. Ini yang sering ada terjadi seperti itu. Tidak perlu seperti itu.
Jadi nawaitunya itu. Kalau memang tidak mampu, kemampuannya misalnya 10 orang, 10 orang. Kalau tidak mampu, cukup ditaruh di masjid, itu sama saja itu. Ambil semampunya. Ya, semampunya. Jadi misalnya itu menurut kekuatan. Iya, kalau misalnya itu kan tak mengurangi makna. Jadi memperingati Maulid, ya kita bersama-sama ke masjid. Jadi misalnya mampu nyumbang ke masjid itu 10 berkat, atau 15 berkat, 20 berkat, apalah 100, ya silakan. Tapi jangan ada nawaitu yang lain, karena sampai utang-utang. Ini ada dari Fajri di Raja Wali, mau tanya apa hukumnya merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dan apa tujuannya memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Terima kasih. Yang pertama, pertanyaan yang ditanyakan itu apa hukumnya memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Memperingati Maulid itu pada dasarnya itu sunnah. Kenapa kok memperingati sunnah, itu apa dasarnya? Nabi sendiri itu pernah ditanya. Kok Nabi puasa Senin? Iya, Senin itu ada hari kelahiranku, dan nanti aku diangkat jadi juga hari Senin, juga aku meninggal hari Senin juga. Jadi itu ungkapan rasa tasyukur. Jadi itu itba kepada Rasulullah SAW. Nabi itu berpuasa. Puasa sunnah. Iya, puasa sunnah. Ya. Senin ditanya, kenapa kok puasa sunnah? Kok puasa hari Senin? Ya karena kelahiran aku. Jadi inilah sebetulnya yang merupakan sunnah Rasul yang harus kita ikuti bersama. Maksudnya apa? Kok ikuti apa yang diikuti? Yaitu bagaimana kata memperingati kelahiran itu tidak dengan cara praktek yang hura-hura. Nah, jadi kalau memperingati kelahiran itu sebaiknya, kalau misalnya anak yang diperingati kelahirannya itu ya orang tuanya puasa. Bukan hura-hura nanti makan-makan bersama gini-gini, itu kadang-kadang itu tidak punya nilai ibadah. Jadi sebaiknya apa yang punya nilai ibadah yaitu puasa. Jadi termasuk di dalamnya diisi dengan hal-hal yang membawa manfaat kepada dunia akhirat. Memperbanyak selawat, jadi baca selawat. Itu penanaman akidah. Itu dasar hukum mengapa kok memperingati Maulid itu, yaitu Nabi sendiri itu memperingati. Jadi itu diikuti, tapi Nabi Nabi tidak menyuruh, masa Nabi nanti semua umat saya nanti peringati aku ya enggak, harus tahu diri kan gitu. Itu sudah termasuk motivasi sudah. Kemudian hukumnya, kemudian yang kedua itu apa maknanya itu? Makna dari peringatan Maulid itu sebetulnya itu penanaman rasa cinta pada Nabi. Jadi bagaimana kita bisa tidak kenal dengan Nabi. Jadi tidak kenal tak sayang kan? Ya. Jadi kok bisa cinta bisa sayang itu dari mana kalau tidak kenal? Jadi kalau cinta tak kenal itu kan bohong. Saya cinta tapi itu tidak kenal, kan tidak masuk akal, jadi tidak rasional. Itu termasuk apalagi cinta mengaku saya cinta Rasul. Kenapa kok cinta? Ada apanya? Dari mana kok bisa cinta? Apa penyebabnya? Jadi kalau kenal Nabi, siapa Nabi itu? Nabi itu bagaimana kehidupan Nabi itu? Kok bisa dicintai? Jadi itu sebetulnya yang itu ditanamkan di dalam peringatan Maulid ini, penanaman rasa cinta pada Nabi. Untuk menanam rasa cinta itu nanti di dalam pelaksanaannya itu kalau diisi penanaman yang terhadap suatu kan sudah itu dari Quran itu. Laqad kana lakum fi uswatun hasanah. Di dalam diri Nabi itu ada suri teladan yang baik. Contoh yang baik ya. Iya, suri teladan yang baik. Suri teladan yang baik itu seperti apa? Bagaimana Nabi itu di dalam rumah tangga, bagaimana Nabi itu dengan bertetangga, bagaimana Nabi itu bermasyarakat, bagaimana Nabi itu sebagai pemimpin negara. Selain Nabi itu pemimpin negara. Jadi bagaimana ibadah Nabi itu sehari 24 jam itu bagaimana Nabi itu melayani rakyat, bagaimana sifat-sifat Nabi itu, kejujurannya bagaimana keadilannya. Jadi bagaimana semuanya dalam segi aspek-aspek kehidupan itu, walaupun tidak memungkinkan 1 bulan
bicara tentang Nabi itu, ambil salah satu contoh-contoh sehingga tertanam bahwa Nabi itu yang itu perlu diteladani untuk kehidupan. Yang kedua, Ya, pertanyaan kedua. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Dini di Merapi. Ustadz, saya pernah baca di salah satu surat Al-Quran yang menerangkan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan makna dan kandungan dari surat tersebut, Pak Kiai. Mohon penjelasannya, terima kasih. Apa? Makna dari surat yang menerangkan tentang Maulid Nabi ini. Di Al-Quran ya gitu. Iya, dia minta penjelasannya. Itu maksudnya di situ mungkin ayat yang saya baca tadi, laqad kalum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana wa dzakara katsiran. Laqad kalum fi rasulillah uswatun hasanah. Di dalam diri Muhammad itu terdapat itu suri teladan yang baik. Jadi dimakan ya Allah wal akhir wa dzakara katsiran, bagi orang-orang yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan bagi orang-orang yang ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di dalam diri Nabi Muhammad itu ada suri teladan yang baik. Jadi suri teladan yang baik itu ayat itu menunjukkan bahwa kita ini di dalam segala aspek kehidupan, ya mulai dari sejak kecil, lahir kalau bisa sampai mati, itu dapatnya mencontoh, mensuri teladani kehidupan Rasulullah dalam hal apa saja. Ya, itulah yang seharusnya dimatangkan di dalam memperingati Maulid ini. Tidak hanya sekedar hura-hura makan habis itu pulang, nanti jam 12 makan lagi, pulang lagi, jam habis asar makan lagi, pulang lagi. Bukan hanya sebatas itu. Tapi ada efek yang mana? Iya, jadi oleh karena itu kita, kan? Jadi sebetulnya ini termasuk bagian dari bahasan kami sebetulnya. Jadi kita perlu bertanya, setelah kita memperingati Maulid Nabi 24 jam tiap hari sampai selama 1 bulan, setelah pasca memperingati Maulid Nabi itu bagaimana dampaknya? Ada perubahan sikap perilaku atau masih tetap atau masih tambah mundur malah? Jadi seharusnya itu dimatangkan di situ. Dari Aziz di Raja Wali, apakah Maulid Nabi Muhammad SAW itu ibadah, Pak Kiai? Silahkan. Terima kasih. Jadi ibadahnya itu bukan maulidnya. Jadi isinya itu apa isinya di situ? Iya, apa dangdutan? Isinya. Kalau isinya sholawat, itu perintah itu sholawat itu. Iya, itu perintah. Itu kemudian mengeluarkan suguhan to'am. Itu perintah itu. Diperintah suruh memberikan makan, itu tak dapat pahala. Itu tergantung isinya, apa isinya. Makanya itu tergantung, sebenarnya masuk bahasan kami itu. Isinya apa di situ? Kalau isinya satu, jangan sampai ada praktek-praktek maksiat. Memberikan maulid tapi dangdutan. Apalagi joget-jogetan. Ya, jadi isinya yang dinilai pahalanya itu bukan memperingati maulidnya, isinya itu apa? Isinya. Jadi kalau isinya sholawat itu apa? Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah itu 50.000 tiap hari itu. Mengapa? Saya kenapa kok sampai sholawat sampai ribuan itu? Ya karena biar Nabi tidak malu. Kalau masa umatnya tidak mau sholawatan, malu pada Allah nanti umatnya tidak mau sholawatan. Jadi itu tergantung isinya. Nih itu misalnya itu kita dakwah menerangkan tentang bagaimana sikap Nabi, bagaimana cara Nabi makan, bagaimana cara Nabi itu tidur. Apa bukan ibadah itu? Jadi tergantung isinya di situ. Jadi maka mengambil strategi itu sebagai strategi dakwah. Jadi kalau kita mengambil strategi dakwah kita kaku ya tidak jalan kita ini. Malah ya kita dianjurkan tiap harinya itu berselawat ya Pak. Tidak hanya maulid, tidak hanya bulan maulid. Nah, demikian pemirsa Suara Sampang FM yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi melalui pertanyaan dan semacamnya dapat mengambil hikmah dan manfaatnya bagi kita sekalian, sehingga itulah menjadi petunjuk kita dalam kehidupan sehari-hari, utamanya dalam rangka menyikapi
memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang sedang kita hadapi sekarang ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf manakala ada tutur kata baik dari pemateri, saya sendiri selaku moderator. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembangkan ekonomi pariwisata, agribisnis dan